Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi anak-anak semua, hari ini kelas ini dipilih untuk direkam atau diliput. Kita akan di media sosial. Akan apa? Sebelum itu kita rubah setting kelas kita ini jadi lingkar. Oke, sekarang ya. Saya buat di sini. Buat di sini. Ya, pakai kursi. Di kursi ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai, Ustadz pengen kasih sebuah game dulu. Jadi kan biasa seperti. Siapa yang mau botol minumnya dijadikan botol minum yang pasti aja. Enggak yang botol minum. Atau kayak kemasan gitu. Ya, kemasan. Ada yang botol minumnya botol bukan botol isi ulang. Oh, ada. Nah, peraturannya game ini, ketika saya lempar ke seseorang, maka orang tersebut harus menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaannya sama semuanya, bukan pertanyaan sih, melengkapi kalimat. Kalimatnya adalah saya tidak pernah, itu melengkapi tidak pernah apa. Oke, sekarang pikirkan dulu jawaban, nanti ketika saya tidak pernah bla bla bla. Saya tidak pernah mandi. Bukan sendiri ya. Kalau Ustaz, saya tidak pernah makan sate pakai sumpit. Kalian pikirkan jawaban itu masing-masing antum dalam hitungan 10. Ada 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jadi siapa yang dapat ini, dia harus langsung jawab. Saya tidak pernah makan sate pakai sumpit. Pertanyaan yang saya tidak pernah dengar. Iya, bukan pertanyaan, melengkapi kalimat. Paham semuanya? Apa paham semuanya? Paham? Itu udah paham? Oke, saya coba ini ke siapa? Akbar. Nah, jawab. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah mandi. Yang benar-benar ya. Yang betul. Jawab. Pikirkan apa? Yang kalah nanti dia berdiri di tengah. Pertama kalah itu maksudnya dia lambat menjawab. Nah, itu kalah. Kalau ya, 4, 3, 2, 1. Ya, terserah aja. Oke, baik, kita mulai ya. Lanjut. Apa? Saya tidak pernah bohong. Oke, lanjut. Siapa mau dilempar? Terserah aja. Saya tidak pernah hidup jauh. Oke, baik, lanjut. Tidak pernah main panahan. Oke, baik, lanjut. Hati-hati. Jangan terlalu bahaya. Saya tidak pernah bawa motor. Lama-lama aja. Ya. Lama-lama aja. Ini aja sebenarnya ini. Oke, mantap. Tidak pernah naik kuda. Oke, lanjut. Tidak pernah makan sushi. Oke. Ya belum. Tidak pernah ke Bali. Oke, lanjut. Bisa Pak? Yang belum. Gina belum? Tidak pernah. Ya, Gina dulu ini. Saya tidak pernah makan nasi pakai sumpit. Ya, nasi orang itu kan nasinya berwarna gitu kan. Bukan bulan kayak orang Jawa.
Oke, siapa yang belum lagi yang kemana ya? Oh iya. Saya tidak pernah makan lagi. Ya, oke. Oke, saya tidak pernah melempar atau start. Toki. Tidak pernah mendaki gunung. Oke. Lanjut, siapa lagi yang belum? Akbar ya. Anak tidak pernah ke Mekah. Oke. Tidak pernah ke Mekah. Lanjut. Saya tidak pernah melihat hewan. Pernah. Oke. Antum udah tadi? Udah. Oke, lempar terus lagi. Oke. Baik, terima kasih. Jadi semuanya sudah jawab apa yang dia tidak pernah, dan itu jawabannya kan belum ada kan? Tidak kita serah. Oke, buat kita semuanya kita tepuk tangan. Itu bagian dari kita mengenal pribadi. Terima kasih ya Gina. Alhamdulillah. Ya. Gak apa-apa ya anak cowok, anak laki kita harus kuat. Lagi ini paling ada nangis. Untuk nggak goyah. Oke. Jadi jawaban yang tadi itu kalau yang mengatakan tepat, berarti dia fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan rencana ke depan. Yang kita nggak pernah ke Mekah, berarti mungkin dia ada niat mau ke Mekah. Bagus benar kan? Tadi di Jogja, mungkin ada sesuatu di Jogja. Ada keluarga di Jogja. Bapak juga ini berisik jadi. Ada, mungkin dia di sana ada sepupunya atau ada keluarganya. Tadi siapa yang di tempat lagi? Najwa tadi tidak pernah ke luar negerinya, berarti dia pengen ke luar negeri. Itu sebenarnya di mana? Raisa kemana tadi? Pernah ke? Bandung. Bali itu mana? Bali. Dia pengen ke Bali. Mungkin pergi beli apa di sana? Di sana ada beli. Oh, ada beli. Beli itu kayak emas kalau di Jawa. Kalau kap udah, kalau bank. Jadi kalau kita ke Bali, panggilan itu beli. Kayak bank ya, beli Adnan. Dan ini beli panggilan. Bukan dijual. Oke. Siapa tadi yang ikuti makanan? Makan nasi pakai sumpit tadi siapa? Gina. Itu tadi bilang belum pernah makan sushi. Tadi Saya tidak pernah makan babi. Jadi dia berpikir tentang fikih tadi ya. Jadi itu adalah bagian dari mengenal pribadi. Nah, judul materi kita adalah mengenal kepribadian. Oke, jadi ini LKPD versi khusus. Oh ya, ini tadi. LKPD versi khusus. Nah, Ustaz akan kasih waktu sekitar 1 jam. Sekarang masing-masing antum ambil kertas 1 lembar masing-masingnya segera ya. Cepat kita terbatas. Kalau ada yang lupa langsung panggil aja ke temannya, sedekah. Oke, yang udah angkat kertasnya. Oke. Kasih nama. Ya, kelas dan nama. Kelas dan nama. Oke. Apa? Nama panjang. Kelas yang mana, Ustaz? Kelas ini 71. Oke, dah. Oke, siap. Baik, kita masuk ke kegiatan pertama. Ustadz ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 sifat di sini. Dari 12 sifat ini, antum masuk yang mana dituliskan ya. Dituliskan langsung tulis suka. Ini pertama suka mendengar. Kalau antum suka mendengar, tulis aku suka mendengar. Jadi bikin judul masing-masing sekarang ini sebelum definisi sifat karakter khas. Sifat karakter khas. Saya pernah kali sifat karakter khas. Ya, Oke, udah?
Ya, sifat dan khas. KAS. Maksudnya itu unik, khas itu unik. Dan ketika saya sebutkan satu sifat, kalau itu merasa antum seperti itu, maka antum tulis di sana. Oke, paham? Baik. Satu, suka mendengar. Jawabannya? Ya, maksudnya kalau antum suka bikin, saya suka mendengar. Contoh saya bikin saya. Suka mendengar. Ya, kalau nggak suka mendengarkan, kurang suka misalnya lebih suka dia melihat, membaca, kan beda. Oke, dua, suka bicara. Kalau dia agak pendiam, berarti nggak suka dia, kurang suka dia bicara. Tiga, ya nanti mungkin ada penjelasannya. Tiga, mudah berteman. Are you easy to make a friend? Apakah kamu mudah untuk berteman? Kalau mudah, bikin mudah berteman. Empat, menyendiri. Suka menyendiri. Suka menyendiri. Ya, suka nggak menyendiri Zahid? Kalau suka bikin. Kalau tidak, jangan dibikin. Dia dibikin dengerin selanjutnya apa yang saya sebutin. Kalau dia bikin, kalau enggak, ya. Oke, kalau enggak berarti selanjutnya tidak sabaran. Tidak sabaran. Ingin cepat, ingin instan gitu kan. Nggak mau kita sudah menunggu apa tergantung apa. Nah, kalau kebanyakan gimana? Kebanyakan suka nggak tidak sabaran? Ya, banyak. Ini Sofia atau Sofia bikin apa kalau dia bikin berarti pusing misalnya kan, tapi di sini nggak ada. Tidak disiplin dalam banyak hal, waktu, pakaian, makan lima tidak disiplin. Untuk makan enak aja lima kalau makan masih serat gitu enggak enak tuh jangan bisa kasihan dia ada yang ikut dibilangin. Oke, tidak disiplin ya. Selanjutnya populer atau dikenal banyak teman. Ustaz, populer aja, Ustaz. Ya, populer nggak rasanya? Dikenal sama banyak teman nggak? Ya sekarang nih. Nggak tahu. Berarti kalau nggak tahu, berarti nggak yakin itu populer kan? Tapi kalau merasa diikuti banyak senior, sama ustaz, bikin. Oke, selanjutnya tidak populer. Saya merasa tidak populer bikin. Ya. Nggak tahu. Nah, mungkin orang tadi bikin populer, sekarang dia bikin nggak populer kan? Iya. Ya, Fahri dia bikin dia populer. Dan memang Fahri itu termasuk yang banyak kita bisa saudara lihat karakternya ini. Ya kan? Masuk. Tapi anda harus manfaatkan itu untuk kebaikan nanti ya. Selanjutnya, pemarah. Saya merasa. Apa Ustaz? Pemarah. Ya, Hari nggak marah, tapi dia bikin orang marah ya. Dia sedih, tapi ketawa. Ustaz, atau ngamuk? Ya, ngamuk. Marah juga, ya betul sama. Selanjutnya, pemaaf. Ada marah tapi dia ikut maaf, ada juga. Ada yang marah tapi pendendam juga kan. Oke, selanjutnya ceroboh. Saya merasa dirinya ceroboh. Kalau teliti ya, ini selanjutnya teliti. Kalau dia teliti berarti dia nggak ceroboh. Jawabannya harus teliti. Apa? Tergantung. Kadang-kadang ya, kadang-kadang enggak. Mana yang lebih sering? Mana sering teliti daripada ceroboh? Suka berbeda. Misal beda sama Isa, beda sama Isa. Makanya kita di sini belajarnya itu adalah mengenal kepribadian. Kepribadian kita beda-beda. Ustaz beda sama antum, beda sama saudara antum sendiri juga beda. Iya. Untuk menjadi. Nah, ada nggak yang sama antum sama dia? Tidak. Nggak, kesamaan ada nggak? Ada. Sama apa? Kan misalnya makanannya suka ada yang sama. Misalnya adiknya suka sate, dia juga suka. Itu dia suka kecil. Oh kecil. Dia adiknya masih kecil. Enggak. Udah berapa umurnya? SD. Mari, oh masih balita. Di bawah 5 tahun ya. Oke, jadi kita sama saudara kita pun berbeda, apalagi kita beda ibu, beda latar belakang. Oke, sekarang
jawab pertanyaan ini. Udah selesai yang sifatnya. Langsung jawab aja. Ya, langsung jawab tapi gini, dari semua sifat yang antum tulis tadi, pilih salah satu untuk antum jawab tadi ini. Oke. Apa yang mendorongmu untuk memilih salah satu sifat yang kamu pilih tadi? Jadi kan antum ada di hari ada 6 sifat. Antum pilih salah satu dari sifat itu dengan ada penjelasannya. Apa yang mendorong antum untuk menulis? Salah satu. Ya. Paham nggak? Jadi pilih salah satu. Apa yang mendorongmu memilih salah satu sifat di atas? Nah, salah satu aja yang pilih untuk menjelaskan kenapa aku memilih itu. Ustaz, apa nih soalnya? Barusan Ustaz bilang apa yang membuat Zahi memilih salah satu sifat ini. Nah, pikirnya langsung misalnya nih tidak disiplin. Apa yang membuat Zahi menjawab Zahi tidak disiplin? Apa yang membuat itu ada? Ya, kenapa Zahi menjawab itu? Sampai 9 berapa? 30. Syarat apa nih? Apa sih? Sebelum istirahat, salah Jelaskan apa? alasan kenapa tuh pilih sifat itu. Nah, kenapa? Tadi ada dua ya. Because we have very limited time. Kita punya waktu yang sangat terbatas di masa pandemi. Apa tentang? Dia dari apa? Saya lihat ini jam berapa? Udah? Yang udah coba angkat tangan yang udah? Zahi udah? Nah, coba Zahi, sekarang sila dikit. Untuk udah. Iya. Ini kan bukan soal kayak tadi itu belajar matematik, berpikir keras untuk mencari caranya. Kalau ini kan dari dalam dia itu semua jawabannya, dan ini berbeda setiap orang. Suka nggak belajar itu? Tapi nanti ada saatnya tentu dipanggil ke beta. Dipanggil itu bisa jadi untuk mengembangkan diri atau menyelesaikan masalah. Itu tujuannya. Jadi kalau antum lihat ada boleh. Boleh juga kok teman kalau misalnya mau berkelompok. Misalnya dia tahu juga gitu. Jangan laki-laki juga ya. Saya tuh di rumah ada masalah sama teman. Bingung gimana menyelesaikannya? Jangan bilang iya. Laki itu kita bagus, itu juga besar. Apa bahasa Indonesia laki hari? Ya, apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Wah. Dia tahu bahasa Indonesia laki ya? Oh betul, oke, kita tempul misalnya. Ditepuk. Di apa? Dilimbas tuh ya. Sampai mampus ya. Oke, soal kedua. Soal kedua. Nah, sebelum kita jawab soal kedua, silakan lihat di sebelah kanan, orang sebelah kanan itu. Lihat jawabannya, lihat sifat-sifatnya itu. Nah, jadi sebelah kanan itu seperti ini. Buka aja mulai. Apa yang membuat? Enggak, berarti punya siapa nggak bisa? Punya cara lain. Punya cara lain dulu sekarang. Ya, 30 kita bisa. Udah, dari baca semuanya. Balikin lagi, segera balikin. Turn back to the owner. Yang bisa bahasa Inggris. Belajar lagi. Nanti itu ada tadi deh. Oke, ini kan punya antum nih. Ada. Oke, pastikan di depan antum yang antum lagi kan. Ada nomor 2 ini. Bagaimana perasaan antum ketika melihat teman-teman berbeda sifatnya, berbeda
yang diisi tadi. Apa yang terasa tadi? Coba tuh tuliskan. Yang kalau satu bernovel seperti kan, karena tulisan ini beda tadi, soalnya beda. Apa perasaan antum? Apa yang terasa? Oh dia berbeda. Apa? Kalimat yang merupakan perasaan. Perasaan itu juga mana ya? Contoh perasaan. Merasa. Aja, oke boleh. Bisa aja. Apa perasaan antum melihat perbedaan di antara kita, di antara teman-teman? Boleh? Begitu? Kurang peduli. Jujur aja. Iya, boleh. Bagusnya antum kalau ada jawaban ada alasan. Tidak ada sekedar saya tidak setuju. Ada alasan. Oke, sudah? Zahid sudah? Jangan bilang belum. Belum selesai lah. Zahid bikin mana? Bikin. Zahid bikin. Yang nomor satu tadi, kenapa Zahid pilih salah satu ini? Misalnya nih, Zahid merasa ini nomor 9. Nah, kenapa Zahid bikin nomor 9 ini? Apa alasan Zahid? Nah, yang kedua nanti tadi Zahid kan lihat punya siapa? Lihat punya siapa barusan Zahid ya? Punya saya. Nah, kan beda nih isi punya Zahid dengan punya Zahid. Nah, apa perasaan Zahid melihat punya saya berbeda? Iya? Nah, oke yang ketiga. Nomor 3. Ketiga apa? Untuk minum kopi nggak jelas. Jangan bicara sembarangan, ya. Kadang nggak ada artinya, tak percuma. Kan nomor 3 Itu bahasa India. Ya. Oke nomor 3. Mengapa antum tidak ragu atau tidak malu menulis sifat yang tadi tertulis ya? Mengapa antum tidak ragu atau tidak malu nulis sifat yang tadi? Mengapa? Ya, alasannya. Mengapa? Kita pilih satu tadi. Ya. Malu. Tidak malu. Kenapa antum tidak malu memilih sifat tadi? Karena kalian goreng. Boy, enggak. Oke. Kita sudah selesai 3 pertanyaan. Sekarang saya akan mengenalkan ada 4 tipe kepribadian. Jadi kan judul kita adalah mengenal kepribadian kan. Nah, ini baru sampai kepada tipe kepribadian. Idealnya ini ada yang fokus di kita nggak sempat untuk setting fokus dan waktunya terbatas, atau nggak sempat juga pindah ke bawah karena ruangan tadi masih dipakai sama Ustaz. Kalau untuk kelas 8 kelas 3. Jadi kelas 2 biasa. Itu nomor pertama tadi kan? Nah, setelah itu tadi 2, sekarang 3. Oke, pertama boleh juga antum mau tulis di belakang untuk biar ingat ya. Nanti antum akan pilih itu kira-kira apa. 1 tipe kepribadian sanguinis. Sanguinis. Apa dia? Sanguinis. Ulang bisa? Kemudian nah, apa juga boleh. Aneh. Lihat bersama-sama nanti ya, gantian. Oh, saya gini aja ber. Kenapa? Tulis sanguinis. Tipe apa tuh, Ustaz? Sanguinis. Bikin aja namanya dulu. 1 sanguinis. Bikinnya 1 sanguinis. Apa namanya? Di langkauin. Itu kan bikin nih sanguinis nih. Nanti bikin nanti di bawah yang nomor 2 koleris nih kayak gini. Jadi kayak apa ya? Berapa kita? 4 sekitar 4. Sanguinis. Judulnya ya keterangannya nanti nggak usah. Belum lagi, kan belum saya jelaskan. Ya, koleris. Ya, saya. Ngantuk saya. Bikin aja sekarang nih, bikin nih. Sanguinis bikin 1. 2 koleris. Yang ketiga, bangkoi lagi 4.
baris. Lawan. 4 baris. Ketiga Ustaz. Melankolis. Syamila pernah dites mama tuh. Siapa mana? Mama. Alhamdulillah. Oh, dites. Ini, Siap tuh. ini cukup populer ya. Yang keempat flegmatis, petinggi. Yang ketiga tadi apa Ustaz? Waktu itu apa? Periode 9. Melankolis sama Dewi itu melankolis. Nah, ini kita ulang lagi dan kalian yang lain yang belum, nah saya ingin kita coba. Oke, sekarang sudah fokus dengan judul-judulnya. Ustadz akan sebutkan satu komponen dalam sanminis. Kalau untuk iya, maka itu tandain di bawah sanminis satu teli. Untuk tahu teli? Yang enggak, tadi apa? Satu garis, satu garis. Kalau iya garis, kalau iya garis, kalau enggak biarin aja. Yang keempat flegmatis. Tapi ketiga. Oh, ini melankolis. Besok lagi instruksinya. Semuanya dibaca dulu. Nah, ya gini. Nah, Ustaz akan bacakan sifat-sifat di dalam masing-masing kepribadian. Nah, satu sifat kalau antum punya, antum merasa sesuai, maka antum tandai di bawah nama kepribadian itu satu garis teli, satu teli kayak gini. Dengan melankolis. Kita bacakan misalnya kan di melankolis itu ada berjiwa seni. Kalau iya, makanya bikin gitu, seperti itu. Kemudian